Pemirsa, Komisi 4 mendorong 1.500 hektar lahan terlantar untuk dicetak Presiden Joko menjadi Widodo sawah. menginstruksikan jajaran kementerian terkait untuk segera melakukan perbaikan data guna mempercepat reforma agraria di kawasan hutan. Pemerintah ingin rakyat mendapat manfaat dari pengelolaan tanah di dalam kawasan. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan tema sumber daya alam. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul materi yaitu pengelolaan sumber daya air pada lahan gambut yang berkelanjutan. Alasan kelompok kami mengambil judul ini karena berdasarkan fakta lapangan menunjukkan bahwa sebagian lahan gambut yang dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan saat ini menjadi lahan terlantar dan tidak produktif. Akan tetapi, sebagian lainnya dengan pengelolaan yang baik ternyata mampu berproduksi dan telah berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Kurangnya pemanfaatan lahan gambut disebabkan karena jika menanam tanaman di lahan gambut, maka akar tanamannya akan tergenang di dalam air bersifat asam yang berasal dari lahan gambut itu sendiri. Kemudian unsur haranya juga rendah. Selanjutnya kami akan bahas secara mendetail. Namun sebelum masuk materi, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 4. Kelompok 4 sendiri terdiri dari 7 orang, yaitu ada Putri Ayu dengan NIM 160 142 1003. Kemudian ada Asriah Intan dengan NIM 160 142 1005. Kemudian ada Marsha Aulia dengan NIM 160 142 1022. Kemudian ada Shirley Novita dengan NIM 160 142 1051. Kemudian ada Nasirotun Hasanah dengan NIM 400 142 1085. Kemudian ada saya sendiri dengan NIM 430 142 0031. Dan yang terakhir ada Eka Kurnia dengan NIM 530 142 1032. Baik, kita akan memulai materinya. Materi dengan definisi dan karakteristik lahan gambut. Pasti teman-teman semua sudah mengetahui apa yang maksud dengan lahan gambut. Jika teman-teman belum mengetahuinya, kita bisa lihat pada gambar. Ini adalah gambar lahan gambut. Lahan gambut sendiri didefinisikan sebagai lahan dengan tanah jenuh air yang terbentuk dari endapan yang berasal dari penumpukan sisa-sisa atau residu jaringan-jaringan tumbuhan masa lampau yang melapuk dengan ketebalan lebih dari 50 cm. Ekosistem gambut sendiri adalah tatanan unsur gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya. Oleh sebab itu, gambut memiliki keunikan sendiri yang membedakannya dengan jenis sumber daya lahan lainnya. Tanah gambut sendiri memiliki karakteristik yang dapat dibedakan secara fisik maupun kimia. Secara fisik, tanah gambut memiliki kadar air kisaran 100% hingga 1.300% dari berat keringnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa air yang mampu diserap oleh gambut mencapai 13 kali dari bobotnya. Kadar air tinggi menjadikan gambut memiliki kepadatan tanah atau bulk density yang rendah, sehingga kemampuan untuk menahan beban cukup rendah dan tanahnya menjadi lunak atau lembek. Secara kimia, tanah gambut sangat dipengaruhi oleh kandungan mineral yang menyusunnya, termasuk dalam ketebalan dan jenis mineral pada setiap substratum serta tingkat dekomposisinya. Karena lahan gambut merupakan ekosistem khas dari segi struktur, fungsi, dan kerentanan, lahan gambut tergolong lahan marginal dan fragil, dengan produktivitasnya biasanya rendah dan mudah mengalami kerusakan. Pemanfaatan lahan gambut yang tidak bertanggung jawab menyebabkan kehilangannya salah satu sumber daya yang berharga karena sifatnya tidak dapat diperbaharui atau non-renewable. Oleh karena itu, penggunaan lahan gambut memerlukan perencanaan yang cermat dan teliti, serta penerapan teknologi yang sesuai dan pengelolaan yang tepat. Baik teman-teman,
Karena kita tahu bahwa lahan gambut itu lahan yang tidak dapat diperbaharui dan memiliki karakter yang unik. Kira-kira berapa banyak ya lahan gambut di Indonesia? Perkiraan luas lahan gambut di Indonesia sesuai perkembangan survei dan pemetaan tanah nasional. Perkiraan luas lahan gambut di Indonesia telah berfluktuasi dari 13,2 sampai dengan 26,5 juta hektar. Acuan luas yang disebut dalam literatur internasional adalah 20,6 juta hektar. Hoyger 2006 dan Agus 2012. Data gambut terakhir yang diterbitkan oleh Balai Besar Litbang Sumber Daya Lahan Pertanian tahun 2011, Ritung al 2011. Luasnya yaitu 14,9 juta hektar. Pemanfaatan lahan gambut. Yang pertama, mencegah banjir pada musim hujan. Yang kedua, mencegah kekeringan pada musim kemarau. Yang ketiga, dapat menampung air pada musim hujan. Lahan gambut memiliki kemampuan luar biasa untuk menampung air pada musim hujan. Air tersebut kemudian akan dilepaskan secara perlahan-lahan pada musim kemarau. Manfaat gambut lainnya yaitu sebagai budidaya tanaman perkebunan seperti tanaman kelapa sawit, tanaman karet, tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai, ubi jalar, dan ubi kayu, pada tanaman hortikultura seperti buah nanas, buah pisang, buah rambutan, buah naga, buah jeruk, dan buah nangka. Pada sayuran buah seperti cabai, timun, kecipir, dan tomat. Sedangkan pada sayuran daun seperti kangkung, bayam, dan sawi. Manfaat berikutnya yaitu sebagai habitat kehidupan berbagai macam satwa. Dan manfaat yang lainnya yaitu untuk area produksi pangan. D. Pentingnya pengelolaan air di lahan gambut. Pengelolaan sumber daya air pada lahan gambut begitu penting. Keberadaan air pada lahan gambut berfungsi sebagai sumber air tawar dalam volume yang signifikan, yaitu mencapai 8 hingga 13 kali dari volume gambut itu sendiri. Air merupakan faktor penting dalam proses pembentukan kubah gambut dan drainase yang menjadi penyebab terjadinya subsidensi atau penurunan permukaan tanah. Dalam pengelolaan air di lahan gambut, yang paling penting diperhatikan adalah tinggi muka air tanah. Tinggi muka air tanah harus sedemikian sehingga lahan tidak terlalu basah dan tanaman dapat tumbuh dengan baik. Tetapi juga harus dapat menjaga kelembapan lahan gambut, sehingga gambut tidak mengalami kekeringan. Lahan gambut memiliki daya hantar hidrolik yang tinggi, baik secara vertikal maupun horizontal. Oleh karena itu, diperlukan saluran yang dapat membantu kelancaran pengairan dan drainase kawasan lahan gambut. Kunci pengendalian muka air tanah adalah mengatur dimensi saluran drainase, terutama kedalamannya dan mengatur pintu air. Pada lahan gambut, diusahakan memiliki kedalaman drainase antara 30 sampai 120 cm. Tindakan drainase pada lahan gambut dilakukan untuk menciptakan media tanam yang sesuai dengan kebutuhan tanaman yang dibudidayakan dan mengurangi asam organik sampai batas yang tidak meracuni tanaman. Tindakan drainase yang dilakukan secara tepat juga berdampak terhadap terjadinya perubahan sifat fisik, sehingga menjadi lebih kondusif untuk perkembangan tanaman. Namun demikian, pola dan tingkat drainase yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik gambut yang sangat spesifik agar dapat menekan laju degradasi lahan yang diakibatkan oleh tindakan drainase, sehingga fungsi lingkungan dari lahan gambut tetap terjaga dengan baik. Teknologi pengelolaan air di lahan gambut. Pengelolaan air di lahan gambut bertujuan untuk mengatur pemanfaatan sumber daya air secara optimal, sehingga didapatkan hasil atau produktivitas lahan yang maksimal dan juga sekaligus mempertahankan kelestarian sumber daya lahan tersebut. Salah satu teknik pengelolaan air di lahan gambut dapat dilakukan dengan cara membuat parit atau saluran dengan tujuan 1. Mengendalikan keberadaan air tanah di lahan gambut sesuai dengan kebutuhan tanaman yang akan dibudidayakan, yang artinya gambut tidak menjadi kering di musim kemarau tapi juga tidak tergenang di musim hujan. Hal demikian dapat dicapai dengan membuat pintu air atau floodgate yang dapat mengatur tinggi muka air tanah gambut sekaligus menahan air yang keluar dari lahan. 2.
mencuci asam-asam organik dan anorganik serta senyawa lainnya yang bersifat racun terhadap tanaman, dan memasukkan atau mensuplai air segar untuk memberikan oksigen. 3. Memanfaatkan keberadaan air di dalam saluran sebagai media budidaya ikan, baik budidaya aktif, yang artinya di mana benih ikan ditebarkan di dalam saluran, maupun budidaya pasif, yang artinya di mana parit atau saluran digunakan sebagai perangkap ikan ketika sungai di sekitarnya meluap. Selain itu, keberadaan air di dalam parit akan berfungsi sebagai sekat bakar yang dapat mencegah terjadinya kebakaran di lahan gambut. 4. Sebagai sarana transportasi hasil panen. Seperti contoh gambar di atas memperlihatkan dampak penyekatan atau penambatan parit di lahan gambut Desa Muara Puning, Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Akibat dari penyekatan tersebut, tidak kurang dari 12 jenis ikan alami terperangkap dan lahan gambut di sekitarnya menjadi tetap basah, sehingga saluran yang tetap berair ini dapat berfungsi sebagai sekat bakar yang efektif. Sistem pengelolaan air di lahan gambut. Beberapa teknik pengelolaan air yang telah dikembangkan di lahan rawa termasuk gambut antara lain: yang pertama, sistem parit atau handil di tepi sungai. Pengelolaan lahan pertanian dengan sistem parit atau handil ini telah dikembangkan sejak dahulu kala oleh petani di lahan gambut pedalaman Kalimantan. Parit dibuat di pinggir sungai yang mengarah tegak lurus ke arah daratan. Di kiri dan kanan parit dibuat pematang-pematang yang umumnya digunakan sebagai jalan sekaligus sebagai batas kepemilikan lahan. Parit dapat dipandang sebagai saluran sekunder bila sungai dipandang sebagai saluran primer. Parit dibuat secara bertahap dan diselaraskan dengan kondisi perubahan lahan, pengaruh pasang surut atau kedalaman muka air, dan ketebalan gambut. Penerapan sistem parit biasanya diawali dengan usaha pembukaan lahan atau reklamasi, dengan merintis dan memotong atau menebang pohon-pohon besar. Pekerjaan ini dilakukan secara berkelompok dan bertahap, serta dimulai dari tepi sungai tegak lurus ke arah pedalaman. Yang kedua yaitu sistem saluran model garpu di lahan pasang surut. Pengaturan tata air dengan sistem garpu telah dikembangkan oleh Universitas Gadjah Mada pada lahan pasang surut, yaitu lahan-lahan yang terletak di dataran pantai atau dataran dekat sungai, baik terpengaruh secara langsung maupun tidak langsung oleh pasang surut. Untuk mengatur air pasang surut, maka dibuat pintu-pintu air yang dikenal dengan sebutan flap gate, yaitu pintu otomatis yang ketika pasang, air akan mendorong pintu sehingga air dapat masuk ke dalam parit peternakan lahan. Tetapi sewaktu surut, air akan tertahan di dalam parit peternakan lahan. Struktur tinggi atau operasional pintu-pintu air dapat disesuaikan dengan penggunaan lahannya, apakah untuk sawah, surjan, atau lahan kering. Yang ketiga yaitu sistem aliran satu arah. Pada sistem ini setidaknya memerlukan 2 buah saluran tersier, di mana tersier yang satu berfungsi sebagai saluran irigasi atau inlet, dan yang lainnya sebagai saluran pembuangan air atau drainase atau outlet. Kedua saluran tersier ini harus dilengkapi dengan pintu air otomatis atau flap gate yang dapat membuka dan menutup dengan tenaga arus air. Saluran irigasi akan membuka ketika air pasang, tapi saluran drainase akan tetap tertutup. Kondisi demikian diciptakan dengan meletakkan posisi pintu yang berlawanan arah. Tinggi rendahnya muka air di dalam saluran diatur dengan mengatur pembukaan pintu outlet atau drainase. Keuntungan sistem aliran satu arah adalah terjadi pergantian air segar di dalam saluran lebih lancar, potensi endapan lumpur di dalam saluran kuartir lebih kecil karena tercuci lebih mudah, serta penumpukan senyawa beracun dan air asam akan dapat dihindari. Dari pembahasan tentang lahan gambut di atas, bisa kita simpulkan bahwa lahan gambut berupa lahan dengan tanah jenuh air yang terbentuk dari endapan residu jaringan tumbuhan yang sudah lapuk. Lahan gambut di Indonesia luasnya sekitar 13,2 sampai 26,5 juta hektar. Lahan ini juga memiliki berbagai manfaat, di antaranya yaitu mencegah banjir, mencegah kekeringan di musim kemarau,
budidaya tanaman, perkebunan, dan lain-lain. Untuk pengelolaan sumber daya air pada lahan gambut sendiri dilakukan adanya pembuatan saluran untuk pengairan dan drainase, memperhatikan tinggi muka air tanah, dan mengatur dimensi saluran drainase. Teknologi atau teknik mengelola air di lahan gambut yaitu dengan cara membuat parit atau saluran yang bertujuan untuk mengendalikan keberadaan air tanah, mencuci asam-asam organik, anorganik, dan senyawa lain yang mengandung racun. Menyuplai air segar untuk memberikan oksigen digunakan untuk budidaya ikan. Sistem pengelolaan air di lahan gambut juga bermacam-macam, di antaranya yaitu sistem parit atau handil di tepi sungai. Parit dibuat dari pinggir sungai yang mengarah tegak lurus ke arah daratan. Di kanan kiri parit dibuat pematang-pematang yang umumnya digunakan sebagai jalan sekaligus batas kepemilikan lahan. Yang kedua, sistem model garpu. Dibuat pintu-pintu air yang dikenal dengan sebutan floodgate, yaitu pintu otomatis yang ketika pasang, air akan mendorong pintu sehingga air dapat masuk ke dalam parit-parit petakan lahan. Tetapi sewaktu surut, air akan tertahan di dalam parit-parit atau petakan lahan. Dan sistem aliran satu arah, terjadi pergantian air di dalam saluran secara lebih lancar. Potensi endapan lumpur di dalam saluran quarter lebih kecil karena tercuci lebih mudah serta penumpukan senyawa.